Terima kasih. Amin. Nah, Terima kasih untuk Evangelis Ray Dalsi yang telah memimpin kita di dalam doa pagi ini. Dengan iman kita yakin Tuhan akan menjawab setiap doa kita sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Karena kita percaya bahwa setiap doa umat percaya besar kuasanya. amin. Berikutnya, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian tentang kuasa doa yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Murti. Dan kepada Ibu Diah Murti, waktu dan tempat kami persilahkan untuk membawakan kesaksian ini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi Terima Bu kasih. Dia. Selamat pagi. Terima kasih Ibu Deborah yang menghubungi saya untuk memberi kesaksiannya, walaupun saya lama responnya. Tapi sebelumnya izinkan kita berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa di surga, hadirlah Engkau di hadapan kami Bapa. Sembunyikan hamba di balik sayap-Mu, dan biarlah hanya Engkau saja yang dipermuliakan di dalam segala perkataan yang akan kami saksikan ini Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Anak, Putra, dan Kudus dalam nama Tunggal kami mengucap syukur dan berserah. Amin. Hmm, Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tapi ketika kita menghadapi tantangan dan situasi berat, ada musuh yang terbesar untuk mengaburkan kita terhadap iman kepada Tuhan, yaitu adalah pikiran kita sendiri, ya. Pikiran kita sendiri, ketakutan kita sendiri, kekhawatiran kita sendiri yang sering mengaburkan penyertaan Tuhan, iman kita terhadap Tuhan. Saya akan bercerita mengenai di awal COVID, ya. Ada beberapa sesi kesaksian yang akan saya bagikan secara cepat. Di awal COVID saya punya suatu usaha travel agent, dan di awal COVID travel itu sama sekali tidak ada income, sama sekali tidak ada income. Selain itu, selain COVID, saat itu juga adik saya sakit cancer, ya. Sudah berapa lama ya, udah sempat dibawa ke Penang, juga tidak mungkin. Dan selama adik saya sakit itu kurang lebih 6 bulan, ya, itu saya tinggalkan usaha saya, kantor saya nggak tat sama sekali, karena setiap pagi saya harus antar adik saya BPJS kan. Jadi setiap pagi suami saya jam 5 pagi itu harus antri mendapatkan nomor. Setelah dia telepon saya ke dokter, seperti itu setiap hari sampai hampir setengah tahun. Waktu itu saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa kontrol usaha saya karena harus setiap hari mengantar adik saya ke dokter. Saya hanya bilang sama Tuhan, usaha ini Engkau yang berikan Tuhan, dan Engkau juga akan pelihara. Dan Engkau tahu, aku bukan bermalas-malasan, tapi aku memperhatikan orang sakit yang membutuhkan pertolongan. Dan di awal COVID itu, ya, tidak ada apa-apa. Saya sempat stres setelah adik saya eh, terakhir sebelum adik saya meninggal tuh, adik saya sempat begini malam-malam. Mbak Iting, ada setan. Mana? Saya bilang gitu. Itu, dia bilang gitu. Saya bilang, usir. Bilang, aku anaknya Tuhan Yesus, bukan anak kamu. Pergi, saya bilang gitu. Terus dia bilang, dia usir, saya bilang, 3 kali sampai dia usir. Gimana? Udah pergi, Pak. Saya manggil adik saya, Bapak yang mengatakan, udah pergi, Pak. Udah, Mbak Iting, udah. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa. Jadi setiap malam tuh saya selalu duduk di pinggir samping adik saya. Istrinya di sebelah kanan, saya di sebelah kiri, anak-anaknya di bawah tempat tidur. Kita setiap hari seperti itu, dan kita selalu berdoa, kita selalu membawa nyanyi-nyanyian syukur terus. Dan adik saya itu sudah pada satu perminyakan pertama itu nggak ada efeknya sama sekali. Dia masih memberikan kesombongan segala macam. Dan akhirnya saya bilang sama kakak-kakak saya harus cari pendeta yang benar-benar murni, saya bilang gitu. Kita harus cari pendeta yang benar-benar murni supaya dia berserah. Karena adik saya sempat menghujat Tuhan, ya. Saya takut sekali. Terus saya pada saat dia berkata tentang setan, saya bisikin ke dia, Pak, mau ya besok kita minyakin lagi ya. Bapak berserah ya sama Tuhan, saya bilang begitu. Dia mengangguk. Akhirnya saya konsultasi ke sana sini. Banyak orang memberikan saksi, pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini. Wah, saya bilang, enggak, pendeta ini terlalu sombong. Setiap dia berkhotbah, dia membanggakan anaknya. Di pendeta ini, saya bilang, akhirnya ada satu pendeta, saya nggak usah sebutkan ya namanya ya. Dia kasih referensi karena dia pernah mengusir roh jahat, ya. Akhirnya benar pendeta itu datang, dan sebelum dia mendoakan adik saya, dia berkonsultasi dulu apa masalahnya. Setelah itu dia mendoakan adik saya, dan benar setelah didoakan oleh pendeta ini, adik saya smooth, manis, anteng
sekali. Dia benar-benar tidak 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 apa melakukan hal-hal yang jelek ya. Karena di situ saya tahu apa, di saat nyawa kita di ujung, situlah setan bergumul. Kita bergumul dalam perebutan antara yang baik dan jahat. Saya 3 kali melihat apa mendampingin orang yang mau meninggal ya. Jadi saya tahu di situ saya berasa, aduh, kita memang harus benar-benar kuat dalam iman di akhirnya. Dan kita harus benar-benar mendampingi orang di sesi-sesi terakhir itu. Karena di saat itulah orang itu membutuhkan doa kita supaya dia imannya dia kuat, supaya dia tidak menghujat Allah. Dan terima kasih adik saya Smur dan dia adanya juga Magus. Pada saat terakhir dia dibawa di rumah sakit, saya sempat berbisik kepada dia, Pak, udah ya, kamu capek kan setiap pagi ke dokter, ya, kita berobat secara apa namanya alami aja ya. Nanti saya buatkan rebus-rebusan itu segala macam. Tapi Bapak harus minum. Dia hanya menganggukkan kepala. Dan pada saat sampai di rumah sakit, mau masuk ke ruangan karena mau diperiksa cairannya lagi, saat itu dia nggak ada. Dan waktu itu pendeta, saya langsung telepon pendeta yang meminyakin terakhir. Pendeta itu hanya bertanya kepada saya, bagaimana endingnya Ibu? Puji Tuhan pendeta, endingnya bagus, manis. Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia memuji Tuhan di akhir hayatnya. Itu kesaksian saya. Saya dampingin adik saya. Dan sebelum dia meninggal, dia tuh sempat mengajak saya untuk memperkenalkan semua relasi-relasinya. Karena dia mempunyai 3 anak. Dan istrinya tidak bekerja sama sekali. Nah saat ini istrinya, saya bergumul dengan istrinya saat ini. Dia memerlukan begitu banyak biaya untuk pendidikan anak-anak. Dan Tuhan tahu. Kemarin dia bercerita kepada saya, "Ah, Mbak, aku perlu begini-begini apa segala macam." Ajaib. Tuhan berlaku benar-benar ajaib. Setiap adik saya itu bergumul, menceritakan keluhannya, segala apa yang dia perlukan. Saya kembali kepada Tuhan. Saya berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, adikku memerlukan ini. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang gitu. Apa jawaban Tuhan? Persis. Jadi adik saya memerlukan Mbak Vira. Dia anaknya 2. Vira di kedokteran, Vina di arsitektur ya. Arsitektur Venus memerlukan biaya yang tinggi. Kedokteran tahu sendiri juga yang memerlukan biaya tinggi. Saya bilang, Tuhan, dia memerlukan biaya sekian, sekian, sekian. Saya bilang, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang gitu. Sementara dia belum usaha yang ditinggalkan almarhum ayahnya tidak berjalan ya. Karena memang situasinya seperti sekarang ini ya. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan usaha saya. Saya punya usaha satu lagi trading ya. Yang travel sudah ya sekarang masih jalan tapi nggak begitu baik-baik. Akhirnya Tuhan memberikan trading. Tuhan, aku mau proyek ini goal. Karena aku ingin margin untuk ini aku akan pakai untuk membantu keponakanku. Dia memerlukan begitu banyak biaya. Dan Bapak Ibu tahu apa? Nilai yang diberikan adik saya, Mbak, aku perlu dana sekian. Bisa bantu nggak? Saya curhat lagi ke Tuhan. Tuhan, adik saya memerlukan biaya sekian. Bapak Ibu apa yang dikatakan? Tepat seperti itulah Tuhan memberikan biaya yang Tuhan berikan pada saya. Jadi produk yang saya jual marginnya itu sesuai dengan persis dan hanya lebih untuk perpuluhan. Jadi Tuhan memberikan apa yang sesuai dengan kita keinginan. Itu perjuangan waktu adik saya. Yang kedua, di dalam pelayanan kita selalu mendapatkan hambatan segala bermacam-macam. Pada saat COVID itu, saya aktif melakukan penyemprotan, terus melakukan pertolongan kepada orang-orang yang COVID ya. Di rumah saya hanya ada 3 orang, saya, suami saya Pak Danang, dan ibu saya. Ibu saya waktu itu COVID kan tahun 2029-2020, berarti ibu saya berusia 90 tahun. Kami hanya 3 lansia. Saya sudah kepala 6 ya, kepala 6 lebih, walaupun mungkin nggak kelihatan ya. Di rumah kami ada 3 lansia. Dan mama saya tidak bisa divaksin ya karena usia dan karena ada darah tinggi dan segala macam. Pernah satu kali saya sudah diperingatkan bahkan ada seorang evangelis yang terkenal memperingatkan setiap dia berkhotbah memberi kepada dia selalu menyinggung saya. Istilahnya dalam tanda kutip ya, jangan seojen lah gitu ya. Lu tuh keluar-keluar melayani lu kalau lu sakit gimana emak lu istilahnya seperti itu ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Pernah setelah itu, seminggu badan saya panas sekali demam. Seperti COVID ya, gejala COVID. Dan waktu itu teman saya dari ARC, Victor Tambubulan, mungkin kenal ya. Dia dirawat di Rumah Sakit Bandung karena COVID. Saya tanya sama beliau, Kak Victor, apa yang Kak Victor rasakan?
atau COVID ini. Dia ceritakan semuanya gejala-gejalanya. Dan gejalanya itu semua Bapak Ibu persis seperti apa yang saya alami. Jadi akhirnya saya mengurung diri di kamar 1 minggu. Terus saya langsung kontak Hello Dokter ya. Untuk tes, saya kontak Hello Dokter, saya daftarkan mama saya, suami saya. Tapi itu saya ingat, loh, kami kan ARC punya dokter Desi ya di Tebet ya, dokter Alven. Terus saya WA dokter Desi hanya mengatakan, Kak Diah datang aja ke sini, tapi sebelum jam 12 supaya hasilnya jam 5 terlihat. Oke, saya ke sana, terus saya pulang, saya hanya berdoa gini sama Tuhan. Tuhan, selama ini saya melayani Engkau. Dan saat ini di rumah ini hanya 3 orang lansia. Kalau saya sakit Tuhan, saya nggak akan diizinkan kakak-kakak saya. Karena di antara kami itu yang, maaf ya, bukannya apa, yang kita pelayanan kemana-mana tuh hanya saya sendiri. Jadi Tuhan tolong, saya nggak mau tahu gimana caranya, yang penting saya nggak sakit supaya saya bisa terus berjalan melayani Engkau. Itu jam 3 saya sampai rumah, tuh saya tidur. Setengah 5, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Dokter Desi kirim WA ke saya. Puji Tuhan, ajaib sekali. Tuhan memberikan kesehatan bagi saya. Ternyata saya negatif, ya. Seminggu saya sudah mengurung. Dan setelah saya tahu kabar begitu negatif, saya langsung buka kamar, saya langsung panggil suami saya langsung teriak, Bojo, ayo kita jalan lagi. Itu saya lakukan. Karena saya tahu, mami saya umur 90, sekarang 96. Sekarang, dan Tuhan mami saya itu selalu saya tinggal sendirian. Saya nggak punya pembantu. Jadi semua di rumah saya kerjakan sendiri bersama mami saya. Ya. Setiap saya pergi gitu. Pernah jatuh kejadian, untung waktu itu kakak saya datang ya. Pas kebetulan kakak saya datang, eh, telepon kakak saya. Waktu itu saya lagi melayani anak-anak adventure. Dia bilang, Ting, kamu pulang. Ini rumah banjir semuanya. Kemudian, tapi rupanya kenapa ibu? Jadi mama saya itu mandi, harusnya kan air pompa pendorongnya selesai mandi dimatikan ya. Ini nggak dimatikan. Jadi pompanya terus keluar, airnya terus muncrat kemana-mana. Akhirnya saya bilang sama kakak-kakak yang membina adventure, saya nggak sampai selesai, saya harus balik lagi. Dan itulah kejadian. Tapi Tuhan banyak baik. Saya langsung telepon teman saya, kebetulan dia bisa, bisa ibu, nanti saya jam 1 saya sampai rumah. Oke. Itu. Yang ketiga, masalah pelayanan kami di rutan ya. Kami melayani di beberapa lapas ya. Awalnya lapas-lapas dan rutan ini dibiayai oleh gereja. Tetapi karena begitu banyak biaya yang diperlukan, akhirnya dilepas. Dan rutan itu adalah pelayanan kami sendiri, murni pribadi kami. Karena gereja sudah tidak sanggup begitu banyak membiayai lapas. Waktu itu ada lapas Salemba, lapas Pondok Bambu, dan rutan Pondok Bambu 3 waktu itu. Akhirnya sekarang di lapas Salemba diambil oleh Outreach Ministry, ya. Terus lapas Pondok Bambu tetap oleh gereja kami, dan rutan Pondok Bambu kami layani sendiri. Dan pada saat kami mengambil itu, ada saja ya kata-kata orang tuh mengatakan bahwa ya, ngapain sih lo melayani ke penjara? Ngapain sih lo udah kelebihan duit ya? Emang ada orang akan dibaptis itu? Nggak akan ada deh orang mau dibaptis dari penjara. Seperti itu. Ada aja kata-kata sumbang, dan pada saat kami melayani, ada juga orang mengatakan, apa sih yang udah diperbuat Pak Danang dan Budiah? Pokoknya kita tuh harus tutup kuping. Karena saya tahu setan itu berusaha untuk menggagalkan semua kerinduan kita untuk melayani Tuhan. Saya bilang sama suami saya, pada saat ada seseorang yang mengatakan bahwa, apa sih yang telah diperbuat Pak Danang, Bu Budiah? Kok dia seperti itu? Saya bilang, gitu ya. Saya bilang, Bojo, saya manggil suami saya selalu Bojo. Bojo, berarti kita kurang. Kita kurang pelayanan kita. Kita kurang menunjukkan kasih kita. Karena masih ada orang yang mengatakan apa yang salah kita berbuat. Kita harus melakukan lebih lagi, Bojo. Saya bilang gitu sama dia. Kita hanya berdoa. Dan pada saat seseorang mengatakan tadi, apa sih? Memang ada orang yang akan dibaptis, Tiba. Saya bilang, kami melayani di penjara tujuan kami bukan untuk dibaptis. Tetapi satu, firman Tuhan mereka dengar, mereka kenal Tuhan saya. Siapa yang kenal saya harus kenal Tuhan saya. Urusan dibaptis itu adalah urusan. Jadi tugas kita menabur. Nanti yang menuai mungkin ada orang lain lagi. Saya bilang seperti itu. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak tutup mata. Saya selama pelayanan di rutan ya, setiap pelayanan, karena di layanan di rutan itu jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi saya harus menyediakan 60 nasi box minimal. Dan saya harus tidak tidur. Karena apa?
Kalau setiap bulan saya harus mengeluarkan dana, kami bukan orang kaya, suami saya sudah pensiun. Usaha tadi saya ada berjalan ala kadarnya. Dan saya selalu bilang begini sama Tuhan, Tuhan, semua pelayananmu bukan hanya memerlukan tenaga, waktu, pikiran, tapi juga memerlukan dana. Saya nggak mau tahu Tuhan, kalau setiap saya memerlukan dana, pasti Engkau sediakan. Itu yang saya minta sama Tuhan. Itu yang saya titip tuntut dari Tuhan. Karena saya ingat pesan almarhum suami saya, almarhum ayah saya mengatakan kepada saya, kamu tuh kalau berdoa sama Tuhan tuh minta aja. Bapakmu tuh kaya, kamu minta semuanya. Apa apa yang kamu perlukan kamu minta. Nanti kalau Tuhan kasih pandang itu baik, pasti Tuhan akan kasih. Itu saya ingat selalu pesan almarhum ayah saya. Ya, dan benar, selama ini pelayanan saya di rutan itu, saya selalu dibantu oleh 3 opung. Ada opung Ritonga, ada opung Sitomarang, ada Oma Eni Punggus. Jadi Oma Eni Punggus itu selalu memberikan saya bantuan lauk. Ya, nah opung Ritonga, opung Sitomarang. Di sini ada anaknya Ibu Eni Ritonga. Dia selalu juga membantu kami. Dan setiap pelayanan di rutan itu saya nggak pernah tidur. Kenapa? Sekarang saya harus memulai masak jam 11 malam. Karena kalau untuk 60 box berarti saya harus masak 4 kali rice cooker. Satu rice cooker itu paling matang paling nggak 1 jam, kurang lebih 1 jam. Jadi saya harus dari jam habis sambil nasi, saya sambil membuat sayur. Jam 7, jam 8, maksimal setengah 8, semua harus selesai. Jam 8 kita harus sudah berangkat ke rutan. Jadi kalau pelayanan di rutan tuh saya nggak pernah tidur. Nah makanya kadang-kadang kalau ada orang yang ingin join gitu untuk pelayanan di rutan, dengan senang hati karena mereka bisa masuk, saya bisa tidur di mobil. Itu yang saya lakukan. Dan Tuhan tidak tidur. Pada saat orang mengatakan, nggak bakalan akan ada baptisan di rutan. Kamu akan sia-sia. Tapi saya ingat firman Tuhan bahwa kita harus menolong orang. Pada saat dia tidak punya rumah, pada saat dia tidak punya pakaian, pada saat dia haus. Dan salah satunya jelas di firman Tuhan bahwa kata kita harus melayani orang di penjara. Dan Tuhan benar tidak tidur. Di tanggal 17 Agustus 2025, ada satu anak bernama Dea. Dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dia mendatangi suami saya, dia ingin belajar dan dibaptis. Dan dia dibaptis pada saat dia keluar, tanggal 17 Agustus 2025. Saya bilang sama suami saya, ini pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan kita bekerja di cemoohkan orang. Dan saya percaya akan ada lagi jiwa-jiwa lain. Dan benar, beberapa bulan kemudian sebenarnya ini, Dewi Aresta yang tadi didoakannya, dia datang juga. Dia dari Muslim. Tadi awalnya dia tidak boleh ikut kebaktian di rutan oleh karena Muslim. Tapi entah kedugaan kuasa Tuhan, dia mendapatkan ilham, dia bermimpi katanya melihat cahaya, kok bercahaya melihat Tuhan Yesus loh. Aku nggak kenal Tuhan Yesus. Dan dia bercerita kepada pelayanan di rutan itu bukan hanya dari kami aja, tapi ada beberapa denominasi lainnya. Dan dia hanya mengatakan, saya cerita sama beberapa banyak orang, tetapi hanya Pak Danang yang respon, hanya keluarga Bapak yang respon kepada saya. Dia bilang, akhirnya kita belajar, kita undang dia untuk belajar terus. Dan saat ini, setan memang tidak mau kita terus ya. Ada kendala lagi di dalam pelayanan kami, di dalam rutan untuk setiap datang itu, pacarnya itu agak nggak suka lah kalau kami melayani dia ke sana. Tetapi puji Tuhan tadi Pak Danang sudah kasihkan kita melalui anaknya. Anaknya terus berkomunikasi melalui WA dan segala macam. Jadi tolong terus didoakan. Jadi Tuhan benar-benar tidak membiarkan umatnya yang melayaninya ya dengan sungguh-sungguh ya. Dan saya percaya akan ada lagi jiwa-jiwa yang datang tidak tahu kapan. Dan satu lagi, Tuhan itu baik sekali. Baik sekali. Ya, di dalam segala pergumulan kita, di dalam penyertaan Tuhan, segala sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin. Namun hal yang penting adalah bagaimana kita menjalani dan menghidupkan penyertaan Tuhan setiap hari. Karena tetap akan ada tantangan untuk kita berani sepenuhnya percaya kepada penyertaan Tuhan. Dalam keadaan penuh tantangan, seringkali iman akan diuji. Apakah kita percaya bahwa Allah tetap menyertai kita? Sampai sekarang pun masih banyak nada-nada sumbang di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Penyertaan Tuhan bisa saja menghasilkan kesuksesan secara jasmani, seperti kisah Abraham, Ayub, dan Salomo ya. Tetapi penyertaan Tuhan bisa juga berupa ketegaran menghadapi tantangan hidup yang berat, ataupun menghadapi hal-hal yang mengecewakan sampai tujuan Tuhan tercapai. Dengan
pengalaman saya seperti ini. Sampai sekarang saya masih terus meninggalkan mami saya yang sekarang berumur 96 tahun sendirian di rumah. Saya hanya pesan sama mami saya, Mi, nanti jangan nyalain air ya. Saya bilang gitu. Mami di kamar aja. Aku pergi dulu ke rutan. Kemarin aku pergi dulu ke lapas. Mami di kamar aja ya, jangan ngapa-ngapain. Dan saya nggak pernah telepon saudara-saudara saya pada kalau saya pergi karena mereka juga nggak setuju kalau saya melayani kemana-mana dan banyaklah hambatan juga. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menyediakan dan saat ini yang paling terakhir kemarin pada saat pernikahan adik saya di Karawang, adik saya ini dia bilang sama saya, anaknya yang di BINUS memerlukan dana untuk 1 semester lagi. Sementara dia pengen anaknya ini mau kerja dulu lah supaya bisa karena dia nggak mau merepotkan orang tuanya ya mamahnya. Dan apa yang Bapak Ibu tahu? Ada satu tender di Bank Mandiri. Oke, saya sebutkan. Nilainya cukup besar. Saya follow up Budiah untuk proyek ini karena besar. Saya nggak bisa tunjuk langsung ke Budiah. Jadi harus melalui tender. Dan ternyata perusahaan ibu belum terdaftar ya sebagai vendor di Mandiri. Saya bilang memang belum karena kita coba berapa kali nggak bisa. Saya hanya berdoa begini Bapak Ibu. Tuhan, kenapa? Kalau ini di tender dan saya nggak ikut tender, saya nggak akan menang. Untuk next berikutnya bisa aja perusahaan itu yang akan ditunjuk seterusnya. Karena lumayan untuk income. Saya hanya dan saya bilang begini sama Tuhan, saya nggak mau tahu ya Tuhan ya. Ini Vina perlu biaya, Vira perlu biaya, saya bilang begitu. Biarkan proyek ini bisa dapat saya. Puji Tuhan Bapak Ibu apa yang terjadi. Jadi dari tipe produk yang cukup tinggi harganya, kalau harganya cukup tinggi berarti kan nilainya besar. Itu nggak mungkin lari ke saya. Akhirnya saya alihkan ke tipe produk yang similar dengan harga yang cukup. Ya, tapi tidak mengurangi margin. Nah, itulah puji Tuhan, Tuhan mengarahkan. Kemarin saya baru mendapatkan, saya bilang sama suami saya, puji Tuhan, Tuhan tuh tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita berniat membantu seseorang, Tuhan akan memberikan jalan. Kita percaya aja. Orang nggak akan percaya kalau saya mengatakan, saya nggak punya duit. Nggak akan percaya. Saya bekerja, saya punya usaha, suami saya pensiun. Dan yang terakhir kemarin pada saat saya mau pelayanan di rutan, saya sedang ke pasar. Waktu itu dana saya mepet, udah sudah nggak ada dana apa-apa. Saya nggak mungkin menggunakan uang perusahaannya karena kita harus cash flow-nya harus bagus ya. Terus saya bilang, ada seseorang mengontak suami saya, dia memerlukan bantuan untuk ke rumah sakit, walaupun dia BPJS, tapi ada perlu transportasi dan segala macam. Lalu saya tanya, dia perlu dana berapa? Dia minta 300. Dana di dompet saya cuma tinggal 250.000, saya bilang. Di bank juga sudah nggak ada. Oke lah, kita pulang, kita kasih mampir aja. Itu saya ke pasar untuk membeli makanan untuk persiapan kerutan. Jadi oke kita pulang, kita mampir ke rumahnya, kita kasihkan. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Pada saat kami pelajaran di rutan pulangnya, ada salah satu anggota rutan itu menyalam tempel ke saya. Dan nilainya lebih besar daripada yang saya berikan ke orang itu. Luar biasa bukan ya? Dan satu lagi yang saling menyukakan saya adalah di saat ulang tahun pernikahan saya yang ke-32 kemarin tanggal 9 Januari ya. Saya nggak menyangka bahwa kami dipestakan di sana. Jadi ada dari blok A, dari blok D, dari blok C. Mereka semua menyediakan hadiah. Mereka cuma menyediakan. Padahal kalau mereka ke situ pesan makanan dari luar, mereka harus bayar 2 kali lipat ya. Ada kue ulang tahun pernikahan, ada 2 macam. Ada apa satu set apa namanya roti Holland-Berky. Kalau saya cek itu di sana harganya sekitar 500.000. Nah, 500.000 kue tartnya juga 400.000 ada dua, terus ada minuman-minuman macam-macam. Aduh, saya terenyuh sekali ya, orang-orang yang seperti itu, dia hanya mengatakan seperti ini kepada saya. Selama ini, Pak Danang dan Budiah sudah memberikan kami makanan rohani dan makanan jasmani. Sekarang izinkan kami untuk memberikan kepada Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Itulah apa namanya ya, berkat Tuhan yang sangat-sangat saya luar biasa karena ternyata pelayanan kami diterima. Walaupun di luar banyak nada-nada sumbang yang mengatakan, ngapain sih kamu ke lapas, ngapain sih kamu ke penjara, nggak akan ada jiwa deh. Lu udah kebanyakan duit ya melayani di sana. Seperti itulah. Tetapi Tuhan selalu menyertai umatnya yang berserah kepada Tuhan. Dan biarlah kesaksian saya ini ya. Sebenarnya saya tuh kalau bersaksi kadang-kadang suka
takut karena kesaksian dan kesombongan itu beda tipis sebenarnya. Tapi biarlah ini semua menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, menguatkan bagi kita semua. Jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk melayani, walaupun kita berpikir bahwa kita tidak punya dana. Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya, sesuai dengan rencana dan waktunya Tuhan. Biarlah kiranya ini semua menguatkan kita semua dan tidak menyurutkan niat kita untuk terus melayani Tuhan. Dan pada saat Tuhan datang, biarlah Tuhan mendapatkan kita sedang bekerja di ladangnya. Dan kita semua yang ada di sini boleh bergandengan tangan masuk ke dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Puji Tuhan, luar biasa Luar kesaksiannya biasa Ibu Ibu Dia. Dia kesaksiannya Semangat ya. pagi hari Boleh. ini ya, bagaimana Ibu Dia dan Tuhan. suami memberikan hidup mereka dalam pelayanan. Memang benar mereka tidak dikaruniai anak secara itu ya lahiriah, tapi luar biasa begitu Iya. banyak anaknya ada di bawah kolong jembatan, Seperti ada di Bapak Abraham. penjara-penjara, sudah menjadi berkat di mana-mana. Bu Dia, terima kasih memberikan inspirasi bagi kita semua ya, bahwa kita harus melayani Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Tuhan bahkan mencukupi kebutuhan. Begitu juga Puji dengan Tuhan. ibunya yang diberikan umur panjang. Semua itu pasti karena berkat pelayanan dari Ibu Dia dan Pak Danang. Sekali lagi terima kasih untuk kesaksian yang menguatkan. Mungkin berikut bisa mendatangkan mereka yang sudah menerima kebenaran dan sudah berada di luar ya. Puji, puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi Puji kepada Tuhan Ibu Ibu Dia. Dia. Luar biasa. Ya. Tuhan itu hebat. Puji Tuhan. Baiklah sahabat doa, di puncak acara kita pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sekaligus doa berkat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Fani Wawondatu. Beliau adalah Direktur Penata Layanan Minahasa Utara dan Bitung. Dan saya tahu Pendeta Fani juga harus melayani ya, harus masuk kantor pagi ini, tapi meluangkan waktunya yang berharga untuk memberikan kekuatan bagi kita semua lewat firman Tuhan. Dipersilakan Pendeta Fani. Berkati. Terima kasih Ya. Ibu Evangelis Deborah Tinangolompas yang luar biasa. Pagi ini kita sangat bersyukur boleh berada di ruangan Zoom ini untuk outreach ministry lewat kegiatan doa di pagi hari, early morning prayer ini. Dan saya sangat bergembira boleh melihat ada 60-an umat-umat Tuhan, anak Tuhan yang ada di Zoom ini untuk ada kepedulian di dalam Yesus Kristus, di mana kita sudah mendapatkan kasih setia Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan lewat doa-doa, menguatkan satu dengan yang lain. Kita penuh dengan pengorbanan, waktu, tenaga. Kita datang untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bahkan kita sangat berterima kasih Ibu Dia Murti. Sungguh luar biasa. Saksian ini begitu kuat, penuh inspirasi, memberi kita motivasi iman untuk tetap di dalam ministry kita. Selama kita hidup, kita tidak pernah meninggalkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sungguh luar biasa pelayanan di lapas, di lembaga pemasyarakatan, walaupun ada yang memberikan nada-nada sumbang, tapi Ibu Dia Murti tidak undur untuk tetap menjadi terang, ya, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Baik saudara-saudaraku yang kekasih, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk 10-12 menit ke depan ini. Mohon maaf saya tidak bisa share screen, tetapi saya bisa membagikan judul dengan apa yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Judulnya adalah mengasihi adalah melayani. To love is to serve. Mengasihi adalah melayani. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 mengatakan, terpujilah Allah Bapa kita, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini adalah satu kata-kata pengharapan daripada Rasul Petrus, dan juga ini merupakan satu bagian pernyataan bahwa Yesus telah mengasihi kita. Bagaimana dia mengasihi kita? Lewat kematiannya, lewat kebangkitannya. Dan bahkan ada satu pengharapan di mana umat Tuhan yang hidupnya saleh, yang hidupnya setia, yang hidupnya melayani, yang hidupnya mengasihi, dia akan memiliki kehidupan yang kekal, yaitu sorga. Oh, luar biasa. Ini kata-kata ini yang ditulis oleh Rasul Petrus. Saudaraku yang kekasih, saya mengambil dari sebuah buku yang ditulis oleh Ellen G. White, ya, bagaimana buku ini memberikan satu inspirasi bahwa hari ini kita hidup bagi Yesus Kristus. Di dalam kita mengasihi dan kita melayani. Yang saya ambil dalam buku Review and Heralds, yang ditulis oleh Ellen G. White, dan juga suratnya kepada Epson, kepada anaknya, ya, di waktu itu. Nah, saudaraku, mengasihi dalam bahasa Ibrani yaitu ahab atau acheb. Nah, ini adalah satu tindakan emosi yang kuat, di mana ada penuh kerinduan untuk dapat membagi kepada satu dengan yang lain. Baik membagi kepada keluarga, membagi kepada sahabat, kepada teman, ya, kepada lawan jenis kita. Dan mengasihi ini adalah satu bentuk pelayanan, ya, yang dilaksanakan oleh siapa saja, apalagi kita sebagai orang Kristen. Dan di dalam bahasa Yunani kata mengasihi datang dari bahasa agapao, ya, di mana kasih itu dilihat dari tindakan seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Dia dalam testimoni tadi yang sungguh luar biasa. Nah, itu sebabnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, ya, kasih Allah itu terlihat melalui Yesus Kristus. Jadi kasih Allah itu harus dilihat, dinyatakan, dan itu dalam bahasa Yunani itu agapao. Nah, kemudian melayani di dalam bahasa Ibrani itu syarat, ya, dan itu bisa juga melekat kepada minister, bisa melekat kepada pendeta, bisa melekat kepada pelayan, bisa melekat kepada evangelis, bisa melekat kepada diakon, diakones, ya. Dan kata melayani dalam bahasa Ibrani syarat ini itu adalah pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, pelayanan untuk menghormati Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk nama kita, but for the glory of the Lord, tapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, di dalam buku tulisan Ellen White, This Day with God, atau hari ini bersama dengan Tuhan, dikatakan bahwa agama Kristus itu lebih daripada kata-kata. Agama Yesus Kristus itu adalah tindakan yang benar. Itu adalah pekerjaan yang baik dari hati yang suci, ya, dari motif yang tidak cinta diri. Dan dikatakan bahwa satu pekabaran yang dicanangkan, yang digagas di dalam Yesus tidak mengalami kegelapan, tetapi melainkan terang. Luar biasa ini kesaksian dari Ibu Dia Murti tadi. Satu pekabaran, message lewat berbuat baik di lembaga, di lapas. Dan ini tidak menghasilkan kegelapan, tapi menghasilkan terang. Ya, inilah itu kasih yang diimplementasi dalam tindakan. Dan dikatakan bahwa orang yang berada di dalam kasih Yesus, dia tidak ada dusta di dalam dirinya. Tapi dirinya ada kebenaran. Di dalam kita mengasihi, dalam kita melayani, 1 Yohanes 1 ayat 5-7 mengatakan bahwa kita tidak ada dusta, tapi di sana ada kebenaran. Nah, jika kita memiliki terang dan jika kita memiliki kasih, berarti we are the children of God. Berarti kita adalah anak-anak Allah. Kata Ellen White dalam buku This Day with God. Dan jika kita memiliki terang, kita memiliki kasih, berarti kita ada pengaruh yang baik. Oh, luar biasa saudara-saudaraku ini.
dalam tulisan Ellen White ini, ya, dalam buku kompilasi yang ditulis ini. Dan bagian yang ditulis juga dalam buku This Day with God ini, di bagian yang ke-7 bahwa sebagai umat-umat Tuhan kita berada di sekolah Kristus. Dan umat-umat Tuhan yang memiliki kasih dan melayani, dia memiliki karakter yang sempurna. Ya, luar biasa. Dan dia memiliki oneness, dia memiliki kesatuan dengan Yesus Kristus hari demi hari. Itu sebabnya Matius 18 ayat 3 mengatakan bahwa kita harus bertobat dan memiliki karakter seperti anak kecil. Ya, artinya kenapa Yesus katakan menjadi seperti anak kecil? Di dalam pembahasan anak kecil ini, di sana ada kesederhanaan. Tadi Ibu Dia sudah katakan tadi, tidak kaya, ya, tapi memiliki kesederhanaan, namun suka untuk melayani. Dan inilah yang dimaksud oleh Yesus. Kita harus menjadi seperti anak kecil, penampilan yang sederhana, tetapi menumbuhkan satu sikap yang tulus dan alami, sehingga dalam sikap menjadi rendah hati dan menyerupai Yesus. Inilah yang dimaksud dengan Matius 18 ayat 3 untuk menjadi seperti anak-anak. Saudaraku yang kekasih, jika penguasa sorga dapat melakukan banyak hal, jika Tuhan datang melalui Yesus Kristus untuk kita, ya, mati bagi kita, dia bangkit memberikan teladan untuk kita, maka sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen yang sejati, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita juga dapat menolong orang lain yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam penderitaan, untuk mereka boleh diangkat, untuk mereka dapat memiliki sukacita. Ya, orang-orang yang terpenjara, yatim piatu, orang-orang miskin, para janda, ya, bahkan duda-duda yang susah, ya, orang-orang yang hidup dalam penuh dengan kesengsaraan, itu perlu kita berikan kasih kita berikan pelayanan kita, seperti kesaksian Ibu Dia Murti. Nah, ini ditulis dalam buku Review Herald di tahun 1886 di bulan Juni. Ellen White mengatakan itu, bahwa kalau Yesus datang sudah menolong kita, maka kita mampu juga untuk dapat memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan ini adalah pekabaran kita. Dan ini adalah outreach. Ini adalah jangkauan keluar. Bagaimana kita pergi untuk jadikan diri kita sebagai berkat pada orang lain. Dalam buku yang sama, This Day with God, halaman 143, letter atau surat yang ditulis kepada Edson White. White mengatakan kepada dia dalam tulisannya, bahwa kita sebagai anggota gereja harus menjadi belas kasihan. Kita harus memiliki compassion. Kita harus memiliki belas kasihan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana katanya dia telah berbuat baik masih sejak anak kecil. Sejak kecil hingga dia dewasa, dia telah menunjukkan kebaikan-kebaikan hati. Walaupun mereka memata-matai Yesus, walaupun ada orang yang tidak senang kepada Yesus, seperti mungkin Ibu Dia Murti dalam tindakan kasihnya, Yesus dimata-matai. Banyak orang tidak senang dengan dia, banyak orang tidak senang dengan kesalehannya, ya, baik para imam, ya, ahli-ahli Taurat, masyarakat sekitar, ya, orang-orang terpandang, mereka mau bahkan membunuh Yesus karena perbuatannya yang luar biasa. Tetapi saudaraku, Alkitab mengatakan dalam Yohanes 7 ayat 46, orang-orang tidak mendapati dia kesalahannya. Bahkan mereka melihat luar biasa dia di dalam dia punya kata-katanya, dalam tindakan-tindakannya. Luar biasa Yesus Kristus ini. Dan Ellen White dalam tulisannya kepada Edson, dia mengatakan, biarlah kata-kata kita penuh belas kasihan, dan biarlah tindakan kita penuh kasih kepada seorang terhadap yang lain. Saudaraku yang kekasih, dalam hidup kita ini, Tuhan memberikan kita kepercayaan, tanggung jawab yang besar. Nah, kita sebagai penata layan Kristen, artinya kita sebagai pengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Harta kita, talenta kita, waktu kita, tubuh kita, pengaruh kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya itu, ya, all things, semuanya itu kita harus berikan kembali, respons kembali untuk ministry, ya, untuk pelayanan,
dan untuk kasih kita kepada satu dengan yang lain. Di bagian yang terakhir dalam buku This Day with God, dalam tulisan atau letternya kepada Edson White, Ellen White mengatakan bahwa kita perlu menjadi pendengar dari setiap firman yang datang dari guru besar kita. Kita harus menjadi pendengar dari setiap firman yang kita dengar, dari setiap apa yang kita dengar, apakah kesaksian, apakah buku-buku pelajaran, apakah khotbah yang disampaikan, ya. Dan itu harus kita dengar dan itu harus kita lakukan sehingga menjadi atmosfer yang sungguh baik, menjadi kehidupan yang rohani bagi kita dan juga menjadi berkat bagi tetangga, bagi lingkungan di mana kita berada. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita dihimbau pada saat ini. Marilah kita menjadi juru kabar Tuhan, menjadi messenger, ya, menjadi evangelis, ya, menjadi minister, menjadi juru kabar Tuhan, menjadi diakon bagi gereja, bagi keluarga, dan bagi siapa saja di mana kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam renungan yang singkat ini untuk kita dapat memberikan pelayanan, memberikan kasih, dan semua itu adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang telah memilih kami melalui Yesus Kristus yang sudah datang menjelma menjadi manusia. Yesus yang sudah hidup, dia mati, dan dia bangkit untuk kami. Bahkan Yesus yang telah melahirkan kami secara rohani, yang telah menjadikan kami sebagai umatnya, yang telah memberikan kami terang melalui Roh Kudus, di mana saat ini kami ada. Kami bersekutu, kami menyembah Tuhan, kami mengagungkan Tuhan, karena Tuhan yang telah memberikan kami kehidupan, kesanggupan untuk menjadi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, melalui kegiatan di pagi hari ini Outreach Ministry, kami rindu untuk menjadi berkat sebagaimana kesaksian yang sudah disampaikan. Kami rindu memancarkan kasih Kristus Yesus. Kami rindu untuk melayani Tuhan. Karena melayani adalah kasih. Dan kasih adalah melayani. Tuhan, kami mau berjanji dalam hidup ini. Sampai kapanpun Tuhan berikan kami kehidupan. Kami mau tetap setia. Mengambil waktu. Berkorban. Untuk menjangkau jiwa-jiwa. Menjadi terang. Dan kami akan melihat ada banyak jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Hidup baru diselamatkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati Outreach Ministry ini ya Tuhan. Kiranya kasih Kristus menjadi bagian dan seluruh partisipan yang ada dalam setiap kegiatan doa-doa pagi, dalam setiap kegiatan-kegiatan rohani. Oh Tuhan, diberkati Outreach Ministry. Kepada pengurus, pada pimpinan Outreach Ministry. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagian Outreach Ministry. Dan seluruh kegiatan-kegiatan kami hari ini. Dan seluruh pekerjaan-pekerjaan kami. Dan seluruh pelayanan kami. Oh Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga kami. Anak-anak cucu kami. Biarlah Engkau selalu menyinari kami dengan kasih setiamu. Kami selalu mendapatkan berkat kasih sukacita. Dan kami akan kembalikan itu. Lewat kami tetap bernasar, komitmen. Kami tetap berjanji untuk membawa diri keluarga dan gereja dan orang lain. Untuk keselamatan yang Tuhan karuniakan. Manakala kami tetap berdiri teguh dalam iman ini. Terima kasih Tuhan. Engkau mau mendengar akan doa-doa kami ini. Kami persembahkan doa ini. Hanya di dalam nama Yesus. Tuhan
dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima Puji kasih pendeta atas Tuhan. firman Tuhan dan doanya. Tuhan memberkati pendeta Tuhan dalam pelayanan. berkati. Puji Tuhan. Kita tentunya berterima kasih kepada Pendeta Fani Wawondato yang sudah membawakan firman Tuhan, mengakhiri akan rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan berterima kasih tentunya kepada Ibu Dia Murti ya untuk kesaksian yang sangat-sangat menguatkan. Dan kepada Pendeta Muda Ray Delsi. Pendeta Ray, terima kasih, sangat powerful ya. Puji Tuhan. Dan berterima kasih juga kepada MC kita tadi yang harus meninggalkan room Zoom meeting ini karena harus bekerja, Ibu Firna Piol. Dan terima kasih bagi kita semua atas kehadiran kita. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan di hari Selasa dan hari Kamis. Namun sebelumnya kita akan mengikuti pengumuman yang akan di-share oleh host. Adakah pengumuman yang akan dibagikan oleh host? Mungkin kita akan bagikan lewat WhatsApp group aja ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kita semua. Kiranya kita akan terus bersama di setiap perkumpulan doa. Besok kita akan bertemu lagi di Oral Channel ya, puji Tuhan. Oh Amin. ya, Puji ini Tuhan. ada pengumuman. Iya, mungkin untuk jadwal minggu depan, Outreach Ministry apakah sudah ada? Hmm. Oke, baiklah kalau memang demikian. em, Tanggal 24 Februari yang akan pimpin doa adalah Pendeta James Situmorang dan yang akan membawakan firman adalah Pendeta Gary Takaria dan yang akan membawakan kesaksian adalah Ibu Berta ya dari Filipina karena mungkin belum siap oleh tim produksi. Nanti kita akan share di grup. Baiklah, masih ada waktu bagi kita untuk saling menyapa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Amin. Pak Ugi, tetap semangat. Oh ya, ini ada Bible study. Bible study juga setiap hari Senin ya, lewat Zoom dengan tema Ezra. Pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan kita hadir semua ya. Oke, ya. Tetap semangat sampai berjumpa lagi di ibadah berikutnya. Ibu Ya, Kadaryati, Pendeta Fani, thank you. selamat Terima bertugas. Kasih. Tuhan memberkati. Ya, Terima kasih Evangelis semuanya. Murti. Diana, Tuhan kasih atas berkati. kesaksiannya Ibu Dia. Semua. ya Bu Terima Erna, kasih Bu semuanya. Melva, nanti saya Lumayan hubungi tadi. ya. Bu Melva. Kasih Deborah, Tuhan Sampai berkati. jumpa. Ini ada batuk Oke. background di belakang. Oke, Terima sampai kasih jumpa ya. Tante Rita ya minggu depan di Manado. Oh, Oke. mantap. Oke, Tuhan berkati Ibu Rani, selamat bertugas. Kasih Ibu Tuhan Yulima, berkati. anaknya Kasih siap-siap Tuhan ke berkati semuanya. ya, makasih Pendeta Jam. Kita Selamat selamat pagi, Tuhan melayani. berkati. Oke, Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan Puji ya. Tuhan, Oke. sampai Tuhan berjumpa. berkati Oma kita semua. Evi, Tuhan Bagi aku berkati. main. Ibu Melva, Ibu Bolon. Bu Melva Thank you. semangat ya. Melva apa Bu kabar? Bu Melva, Yulima. Thank you. Aduh. Lina. Ya, Raden Alam dan Manik cepat sehat ya, Pak. iya Pak Damanik apa Pak di rumah sakit Raden, atau di rumah? cepat sembuh, sehat. Masih di Ya, sudah di Bu. rumah atau masih di rumah sakit, Pak Raden? Izin keluar ya. Udah live kali. Oke, kita akan berjumpa lagi, Oke, Bu Dia. bye-bye. Sampai Tuhan nanti berkati. sebentar malam ada Bye-bye. Unity juga ya. Bye. Dipersilakan host untuk mengakhiri.
Selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Tuhan berkati Tuhan, semua. terima Bye. kasih. Terima Tuhan kasih. berkati. Tuhan Kasih Bu berkati Pak Hebat. Christine, Danang. Sitorus. Oh ya, Bu Christine juga ada jadwal untuk kesaksian ya. Nanti kita hubungi. Oke, bye. Turut Thank berduka you. cita ya. God bless Maaf izin you. keluarga. God bless you all. God Semua. bless you.